Baik, kembali lagi bersama Alim Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bermacam-macam instalasi, tipe instalasi pompa air ya. Dan di sini saya gambarkan ini hanya sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, jadi generalnya itu ada pompa di sini ya. Ini pompa hisap, pompa dorong, lalu di sini ada pompa sebagai penguat dari tekanan toren itu ya, atau biasa disebut dengan pompa booster. Kapan kita harus memasang pompa suction, pompa lift up atau pompa booster? Nah, ini sangat bergantung sekali dengan kondisi kebutuhan ya. Tidak harus sama dengan apa yang ada di layar ini. Tidak harus sama apa yang saya sampaikan di sini, tapi ini gambaran besarnya. Jadi pertama kita akan bahas tentang pompa hisap ya. Kapan sih kita harus memerlukan pompa hisap? Pompa hisap ini tentunya kita gunakan untuk menghisap air ya. Ketika sumber air ya, jadi basicnya adalah sumber airnya. Kalau sumber airnya itu sumur ya sudah pasti kita perlu pompa hisap. Kalau sumber airnya itu PDAM ya kita hanya butuh pompa untuk deliver aja ya, untuk lift up atau untuk hanya sekedar deliver ke keran ya, untuk mendorong ke keran langsung. Nah, jadi berdasarkan sumber airnya ya ada PDAM, ada sumur. Nah, kalau PDAM biasa juga direkomendasi dengan underground tank ya. Jadi ada bak penyimpanan di bawah tanah ini, seperti ini. Ini bisa dengan permanen bak ya, atau dengan batu bata di semen itu, atau lebih baik dengan semacam tandon seperti ini. Ini ditanam di bawah tanah itu juga bisa. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk penyimpanan air ya, supaya air selalu tersedia. Nah, ketika sumber air sudah kita ketahui ya, ini sudah pasti kita perlu pompa ya untuk mengangkut air ya ke tujuan yang sudah kita siapkan, seperti tandon air di atas gitu ya, atau langsung ke kamar mandi atau langsung ke keran masing-masing. Nah, itulah fungsinya dari pompa di sini. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Sebaiknya pompa ini ya, atau sumbernya ini ya, atau torennya harus berdekatan ya, supaya apa? Supaya untuk mengurangi kerja berat dari pompa kalau terlalu jauh. Tapi ini kan hanya in case ya, kondisi tertentu. Jadi ada kondisi seperti ini jauh gitu ya, dia dorong ke atas. Nah, disitulah kita perlukan pompa namanya pompa suction, pompa hisap, baik itu untuk menghisap air dari tanah atau air dari underground tank gitu ya. Nanti di sini diisi dengan apa, tandon air itu, pasanglah dengan pompa. Itu pompa suction dan pompa lift up ya. Pompa lift up tentunya ini. Pompa lift upnya seperti itu. Nah, ini lift up ini ya nanti diatur dengan sistem otomatis. Nah, sistem otomatisnya macam-macam ya. Ada sistem otomatis pressure switch, ada APC, ada flow switch. Tapi flow switch itu hanya untuk booster, tidak bisa untuk hisap. Nah, untuk menghubungkan keran ini juga ada beberapa pilihan ya. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Kapan kita memerlukan rangkaian ini dari atas ya? Ketika kita menggunakan otomatis pressure switch ya, karena kerjanya tekanan, sehingga di sini harus dipasang float tab ya di atas ini. Tapi kalau kita pakai level switch ya, itu sebaiknya dari bawah, karena dari posisi pipa atas sama bawah itu lebih efektif di bawah. Kenapa? Karena semakin tinggi aliran dari pompa ini dialirkan ya, alirannya itu semakin kecil. Jadi kalau dari bawah alirannya lebih besar itu, sehingga lebih efektif gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan, mana yang harus kita pilih ya, yang paling efektif aja. Nah, di sini ada pompa ya, pompa booster.
biasanya disebut pompa booster. Pompa booster ini diperlukan jika tekanan dari torrent ya, gravitasinya tidak cukup ya. Misalkan kita menggunakan beberapa kamar mandi lebih dari 5 misalnya, itu perlu tekanan yang lebih besar ketika dinyalakan secara bersamaan. Itu fungsi dari pompa booster. Nah, di sini juga dianjurkan untuk memasang tangki ya. Tangki ini untuk menjaga tekanannya itu selalu konstan. Jadi sebagian yang sudah modern itu tangki ini untuk menampung tekanan yang besar itu ya. Jadi kalau pompa dinyalakan itu langsung tekanannya kenceng banget, dan tidak perlu menyalakan pompa ya, karena mengandalkan dari simpanan dari tekanan. Seperti itu ya, booster suction lift up. Ya, cara instalasinya sederhana. Nah, di sini paling cocok otomatisnya adalah otomatis flow switch sebenarnya. Tapi flow switch ini banyak juga kekurangannya, sehingga lebih baik dipasang kombinasi ya, flow switch dan pressure, atau yang sudah satu paket namanya APC. APC ini lebih baik. Nah, untuk menjaga agar air tetap mengalir ya ketika pompa mati, di sini nanti sebaiknya dipasang bypass ya, yang langsung terhubung dengan torrent ya, dan dipasang gate valve atau check valve juga bisa. Sebaiknya check valve ya, yang otomatis. Tapi kalau mau gate valve itu yang pemanas. Nah, setiap pemasangan yang berhubungan tekanan ya, di sini harus dikasih check valve supaya ketika keran dimatiin ya, tekanan tidak hilang ya, ditahan oleh check valve itu. Seperti itu ya keterangan-keterangan penggunaan dari pompa air suction ya, hisap, dorong lift up maupun booster. Nah, untuk efektifnya ini sebenarnya tidak perlu 2 pompa ya. Ini hanya standar normalnya saja. Kalau misalkan pengen hanya 1 pompa, ini bisa saja. Jadi pipa ini langsung dihubungkan di sini. Tentunya dikasih check valve ya. Jadi ketika ini dia langsung ke sana. Ketika keran dibuka ya, pompa ini langsung nyala ya, dan langsung ke sana, dan ditambah aliran dari torrent. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu tanpa harus menggunakan pompa booster, tanpa harus menggunakan pompa booster. Jadi banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk instalasi, tidak harus sama ya dengan kondisi ini. Tapi mana yang terbaik adalah sesuai kondisi rumahnya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan tentang instalasi pompa air secara generalnya, dan tentunya instalasi ini diharapkan bisa bermanfaat ya buat nambah referensi para installer pompa ya, dan para tentunya yang baru bangun rumah, yang baru pasutri yang baru selesai menikah ya, baru selesai menikah kan biasanya melengkapi peralatan rumah tangga ya, seperti pompa. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.